Assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya, Pinky Daria, kembali lagi menyapa. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Nah, kalau kita membicarakan tahun 2020, banyak sekali kisah yang mewarnai tahun 2020, termasuk bagaimana pada saat gelombang pandemi ini mulai menyapa Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya. Salah satu sektor yang sangat berdampak yaitu dalam sektor ekonomi, dan tentu saja itu dampaknya sangat terasa dengan masalah ketenaga kerjaan. Sebelum acara ini saya coba untuk browsing mencari bagaimana update setiap bulannya pada saat adanya pandemi ini. Jadi ada beberapa headline news yang saya akan sampaikan. Pada saat bulan April, itu masih di awal pandemi pemirsa, adanya headline news dampak pandemi COVID-19 di Jatim, 20.036 tenaga kerja dirumahkan, 3.315 di PHK. Lalu kita beralih di bulan Juni, ada juga kabar mengenai sudah 50.379 pekerja di Jawa Timur kena PHK dan dirumahkan dampak pandemi COVID-19. Sedemikian terkenanya bagaimana ketenaga kerjaan tentunya pada saat masa pandemi ini. Untuk itu dalam tema kita kali ini yang sangat menarik sekali, yaitu refleksi ketenaga kerjaan Jatim tahun 2020 dan tantangan tahun 2021. Karena saat ini kita sudah di penghujung tahun 2020 dan kita akan segera menyapa tahun yang baru. Pastinya kita berharap ada solusi dan kira-kira bagaimana tentang masalah anggaran untuk masalah ketenaga kerjaan di tahun yang akan datang ini. Untuk itu langsung saja saya akan memperkenalkan para narasumber saya yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Kepala Disnaker Trans Jawa Timur, yaitu Dr. Himawan Estubagio SHMH. Apa kabar Pak? Baik, selamat siang Mbak, sehat semuanya. Aduh, deg-degan loh ini sama dosen. Salam sehat. Pada saat zaman kuliah, beliau dosen saya pemirsa. Baik, dan berikutnya dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Hari Putri Lestari SHMH, biasa disapa Bu Tari. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di tengah-tengah kita juga hadir dari akademisi, beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan beliau ini merupakan pakar ketenaga kerjaan, Dr. Asri Wijayanti SHMH. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Bu ya. Baik, kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan, berarti langsung menuju ke Pak Himawan. Pak Kadis, Bapak saat ini sebenarnya bagaimana nih Pak kondisi dari ketenaga kerjaan, apalagi kita di tahun 2020 ya. Kita ingin tahu, tadi saya sudah melihat headline newsnya bulan April seperti ini, Juni seperti ini, sekarang Desember nih Pak, bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang para pemirsa. Selamat siang Bu Tari dari DPRD, Mbak Asri. Selamat siang. Jadi di akhir tahun 2020 ini, kami di Disnaker cukup prihatin tapi cukup bahagia juga karena angka kita yang bermasalah kaitannya dengan pandemik ini berhenti di angka 52.000. Ya. Berarti di bulan Juni itu ya Pak ya? Di ini mulai ya kan 50 ribuan waktu itu masih ya. Ini sampai ini 52.000 dan ini terdiri dari lebih kurang hampir 10.000 angka PHK, lebih kurang PHK-nya itu. Nah, tetapi angka ini sebenarnya angka absolut yang rata-rata PHK Jawa Timur dibanding provinsi lain. Jadi kalau kita mau melihat angka ini kan harus komparasi, ya komparasi bahwa kita masih paling kecil. Paling kecil kalau dibandingkan? Paling rendah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI. Ya perbandingan kita selalu dengan provinsi ini. Ya. Jadi kita masih paling kecil. Sektor ketenaga kerjaan yang kena PHK, yang dirumahkan sekarang sudah mulai banyak yang masuk. Jadi dulu itu sempat angka yang dirumahkan itu sampai 34.000 sampai 35.000. Hotel, restoran, ya karaoke, macam-macam itu banyak yang dirumahkan dan sekarang sudah mulai menggeliat dan mal-mal sekarang sudah mulai tutup jam 9, jam 10 lagi. Jadi ini mereka mulai kerja. Memang 4 bulan yang bulan ya, mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli itu bulan itu luar biasa. Tapi mulai Agustus mereka ada yang masuk. Nah, itu artinya bahwa sebenarnya harapan kita mengenai sektor ketenaga kerjaan ini luar biasa. Tetapi kisah sektor ketenaga kerjaan ini bukan hanya menimpa pekerja dalam negeri, juga pekerja kita
pekerja migran kita yang ada di luar negeri, mereka dikembalikan. Pulang mereka finish kontrak itu hampir 4.000 orang. Jadi ini Bu Tari, jadi ada sekitar 4.000 orang tenaga kerja pekerja migran kita yang pulang finish kontrak. Dan eloknya ketika finish kontrak mereka nggak bisa kembali. Mengapa? Karena negara-negara di mana mereka bekerja itu menutup semua kehadiran orang dari luar negeri. Nah, Itu berjumlah sekitar 4.000-an ya Pak ya? 4.000-an itu. Nah, tetapi tidak hanya ini, yang gagal berangkat itu ada sekitar 5.300. Yang gagal berangkat. Jadi yang dipulangkan 4.000-an, yang gagal berangkat 5.000-an. Iya. Dan belum yang deportasi. Deportasi lah beda lagi karena mereka berangkatnya ilegal. Deportasi. Nah, ini banyak masalah. Jadi kita menangani hampir 1.000 orang. Saya ingin matur ini ke DPR. Jadi kami menangani mereka itu bukan hanya menangani sederhana, mengenai kepulangan mereka. Kalau mereka nggak bisa segera pulang, kita mencarikan rumah tinggal sementara di sini, kemudian memberi makan dan mengantar mereka sampai ke alamat. Jadi anggaran Disnaker tahun 2020 ini luar biasa, tetapi terima kasihlah semua disupport oleh Pemda, dan ini tepuk tangan untuk Bu Tari yang punya konstituen ini. Jadi, nah itu sebabnya kami di 2020 ini juga bangga ingin menjadi report kepada bahwa Disnaker Jatim ini luar biasa dalam penanganan pekerja migran. Jadi ini yang terjadi. Nah, hal-hal ini juga berkaitan dengan bagaimana pertumbuhan tenaga kerja. Nah, kami mengalami pengangguran ini naik sekarang ini. Jadi bukan yang sudah bekerja di PHK, tetapi angka penganggurannya naik. Karena kita jadi dari 3,62 menjadi 5,23. Dari angka 800 ribuan menjadi 1,3 juta pengangguran kita di tahun 2020. Itu kenaikannya disinyalir karena apa, Pak? Karena lulusan SMK tidak tertampung di dunia kerja, angkatan kerja tidak tertampung di dunia kerja. Bagaimana mau nampung tenaga kerja baru? Orang yang sudah kerja aja banyak yang di PHK karena tutup. Jadi ini, tetapi kita masih bersyukur angka angkatan kerja dan pengangguran tetap masih di bawah dari 5 provinsi di Jawa ini yang Big Five lah istilahnya gitu ya, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI dan Jatim ini. Gitu. Bu Tari mungkin mau menambahkan, jadi kalau kita sudah melihat tadi apa yang digambarkan ya oleh Pak Kadis bahwa saat ini situasinya tidak hanya pekerja yang ada di tanah air saja yang mengalami PHK, dirumahkan, meskipun sekarang ada perbaikan ya Pak untuk jumlah yang ternyata sekarang sudah mulai bekerja kembali, tapi ternyata juga para PMI kita ini loh sebenarnya juga merupakan pahlawan kita, banyak yang dipulangkan, dideportasi Ibu, lalu kemudian ketahuan juga ilegal. Nah, kira-kira kalau dari Komisi E melihat ini bagaimana? Ya, dengan masalah pandemi ini kan memporak-porandakan tatanan ekonomi dunia. Jadi bukan hanya Jawa Timur, bahkan Indonesia, tapi bahkan secara negara maju seperti Amerika, Jerman, Cina, semua juga terdampak. Tapi kalau Cina sekarang sudah mulai tumbuh. Nah, dari situlah dan ini tidak bisa diprediksikan kapan masalah pandemi ini kan masalah serius kalau menurut saya. Nah, untuk itu kita harus berpikirnya bergotong royong semua pihak ya kan. Jadi harus juga sabar dan berupaya. Nah, kami dari Komisi E berinisiatif untuk membuat raperda tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satunya kami dari Komisi E berinisiatif dan itu sudah diterima menjadi bagian dari raperda yang sedang dalam proses dengan Dinas Tenaga Kerja dan stakeholder yang lainnya. Salah satunya adalah perlindungan kalau sekarang ini kan baru undang-undang pekerja migran Indonesia, tapi implementasi di bawahnya harus perlu pengaturan lebih lanjut, yaitu dari Jawa Timur duluan ini kayak Pak, dari inisiatif dari kami. Jadi bukan perlindungan ini bukan hanya pada pekerja migrannya saja, tapi kepada keluarganya juga. Kepada keluarganya juga. Oke, kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kita masih membahas nih seputar masalah ketenaga kerjaan dan kita merefleksi ini di akhir tahun dan menjelang tahun yang baru. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kita kembali lagi dan kita masih memiliki tema sangat menarik sekali, yaitu refleksi ketenagakerjaan Jatim tahun 2020 dan tantangan di tahun 2021. Tentunya sekali lagi bersama dengan para narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Kepala Disnaker Trans Jawa Timur, ada Dr. Himawan S. Tubagio SHMH. Lalu kemudian dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Hari Putri Lestari SHMH, dan juga pakar ketenagakerjaan yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Asri Wijayanti SHMH. Tadi sempat terputus, Bu Tari silahkan dilanjutkan kembali. Ya, kalau menurut kami masalah pekerja migran Indonesia adalah ibarat penyakit sakit masalah itu stadium 4. Jadi dari mulai awal dia di rumah sebelum direkrut, kadang-kadang ini kan di perekrutannya juga ganas. Jadi proaktifnya dari perusahaan PJTKI, tapi tidak semua PJTKI ya, tidak semua perusahaan itu menyasar, tapi ada juga yang sampai menjebak. Biasanya di trafficking untuk diperdagangkan itu sudah dari awal di desa. Kemudian keterlibatan kepala desa, keteledoran. Saya nggak mengatakan semua kepala desa, ada kepala desa juga yang orang-orang tertentu ya menyetujui pelanggaran-pelanggaran itu di kepala desa. Pembiaran begitu? Pembiaran. Bukan hanya pembiaran, juga dari misalnya akte kelahiran dengan surat nikah, antara satu dokumen dengan dokumen yang lain ini berbeda. Dan ini kan mengadakan pembiaran. Nah, terkait dengan dokumen, kemudian pada saat penampungan, ya ada perusahaan yang memang bagus, ada perusahaan juga belum kesiapan dari calon pekerja migran ini sudah dikirim. Nah, kemudian ada juga pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan kontrak kerjanya. Kemudian di sana juga masalah hukum, masalah beradaptasi dengan negara di tempat bekerja. Jadi menurut saya kompleksitas dibandingkan buruh lokal itu 4 kali lebih. Ya, sepakat ya Pak. Kalau saya ini ibarat kan stadium 4. Agar kita semua ada perhatian khusus. Jadi ini masalah serius. Bukan hanya pada pekerja migran itu sendiri, khususnya pada anak. Atau kalau misalnya suami kepada istrinya. Istrinya juga, suami yang ditinggalkan juga bermasalah. Jadi keseriusan dari pemerintah maupun kita semua, maksudnya tokoh agama, tokoh masyarakat, kami yang di legislatif sebagai wakil rakyat, harus ada keseriusan dalam mengawal tentang masalah-masalah, menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia. Jadi dari jumlah data tiap tahun itu bukan tambah berkurang, tambah meningkat. Semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Nah, baik. Ini kan masalah, apalagi masalah negara ya, dan masalah ekonomi mereka, orang desa. Kebanyakan yang berangkat ini kan justru banyak dari berdesaan ke sana, mengorban untuk mencarikan kesejahteraan, harus berkorban ke ini. Nah, menurut kami bahwa pemerintah dan kita semua harus serius dalam mengurai persoalan-persoalan, baik itu dari payung hukumnya maupun penganggaran untuk kebutuhannya mereka, misalnya kebutuhan BLK, kemudian pelatihan, kemudian sarana penunjang, kemudian terkait dengan anak dari pekerja migran, kemudian yang tidak kalah penting pasca dari pekerja migran. Setelah mereka kembali kadang-kadang lagi. Pengelolaan uang, mereka bekerja sudah bagus, tapi ketika kembali mengelola keuangan ini juga tidak baik, jadi nanti juga bermasalah. Baik. Nah, ini pemerintah juga harus memikirkan bagaimana mereka bisa mengelola dengan baik hasil jeripayang dari mereka bekerja di luar negeri. Baik, sekarang saya beralih kepada Bu Asri. Bu Asri selaku pakar dari ketenagakerjaan dan Ibu juga backgroundnya hukum ini Bu ya. Nah, kita sudah melihat bahwa payung hukum sangat dibutuhkan Ibu untuk mengatasi masalah dari PMI, dan ini hilir ke hulu ya Bu ya. Karena kalau kita melihat kompleks sekali, tidak hanya pekerja migrannya, sebelum berangkat sudah ada masalah, berangkat sana ada masalah, kembali ada masalah, anak, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kalau Ibu melihat hal ini, bagaimana pandangan Ibu? Saya melihat PMI ini seharusnya pada ini ya, penguatan aturan ya. Karena ada peralihan menjadi undang-undang baru itu yang semula lebih banyak kewenangan itu ada swasta, PJTKI, kemudian sekarang beralih kepada Pemda. Nah, sementara Pemda sendiri alokasi dananya itu masih belum jelas dari pusat. Otomatis ini perlu pengelolaan yang bijak dari Pemda tersebut. Mengenai PMI ini kita harus memilah berdasarkan masanya. Ada pra, ada saat, dan ada purna. Di saat pra, kita harus menilai bahwa apa yang PMI yang benar-benar keluar adalah PMI yang legal, yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya, bukan PMI yang terbujuk. Kemudian ada juga
bagaimana kita memikirkan bersama upaya untuk merubah budaya masyarakat. Sebagai contoh di Ponorogo, mereka masyarakatnya itu lebih bangga kalau mereka itu alumni PMI, bukan alumni universitas. Oh, Begitu. Itu ada sebuah budaya seperti itu. Betul, itu yang di Ponorogo. Kemudian di daerah Sumeneb itu juga seperti itu. Di sana pengerjaan untuk mencari calon-calon PMI itu memang aparat masuk di dalamnya. Nah, di sini kan sebenarnya checking itu ada di dalam mulai unsur yang terkecil. Karena apa? Karena dokumen itu penting sekali. Di sini ada harus terbuka ya. Betul-betul kita berupaya gimana caranya supaya pemalsuan KTP itu tidak terjadi. Karena fakta yang ada, identitas itu berubah, Mbak. Jadi seperti gini, ketika kita bertanya kepada PMI, kebetulan saya juga pernah melakukan penelitian itu. Sekarang pun juga sedang, ini tahun pertama dengan USU, ya. Ketika kita bertanya, namanya siapa? Indah misalnya. Pertanyaannya dia balik tanya, nama KTP atau nama paspor? Nah, itu beda. Iya. Nama KTP sama nama paspor itu Jadi beda. maksudnya nama KTP itu adalah nama aslinya dia, sementara nama paspor itu adalah nama buatan sindikat itu tadi, perdagangan orang itu tadi. Nah, perdagangan orang ini tadi tidak hanya PMI-nya saja ya, orang yang berangkat, tetapi keluarga itu pun juga ikut-ikut. Jadi mulai dari orang tuanya dikasih uang, anaknya dikasih uang, begitu supaya merelakan anggota yang PMI itu betul-betul ke sana. Setelah di sana kita juga berpikir banyak sekali masalah, yaitu legalitas identitas anak itu. Anak itu lahir misalnya di Malaysia, dia tidak akan diakui sebagai warga negara Malaysia, dia tidak akan mendapatkan hak untuk pendidikan, tidak ada sekolah di sana. Jadi sampai ada sukarelawan yang dia bersedia untuk memberikan pendidikan anak-anak TKI yang tidak mempunyai apa-apa itu tadi. Itu yang di Malaysia. Belum di daerah Pasuruan. Di daerah Pasuruan itu banyak sekali terjadi kasus, pelecehan seksual atau sampai pada pemerkosaan. Jadi pemerkosaan itu mereka nggak tahu itu pemerkosaan. Maksudnya nggak tahu itu begini, antara anak keluarga TKI dengan anak keluarga TKI itu melihat video, kemudian mereka melakukan itu, dia nggak tahu kalau itu adalah berhubungan itu nggak tahu mereka. Hamil, akhirnya apa? Nah, kalau seperti ini nggak tahu karena mereka hidup dengan neneknya, sementara uang nggak ada. Kasihan sebenarnya. Duh, ini sangat memprihatinkan sekali ya mendengar. Kita hanya mendengar saja sudah merasa aduh rasanya prihatin sekali, apalagi yang melakukan dan tidak merasa bahwa dia ternyata menjadi korban begitu situasinya. Dengan pendapatnya tadi ya berita dari Pak Him ya yang mereka gagal berangkat itu saya alhamdulillah dalam hati ini. Oh, justru alhamdulillah Ibu. Iya. Kenapa begitu? Karena bagaimanapun juga ya hidup di Indonesia itu lebih baik daripada hidup di negara lain. Itu. Tapi kita nggak menutup mata juga bahwa negara sebetulnya mendapatkan keuntungan dengan adanya banyaknya sebenarnya PMI. Begini, sekarang itu bagaimana, kenapa kita tidak berpikir ya, ada kolaborasi antara Disnaker, kemudian Dinas Sosial, kemudian Dinas Keuangan, Pariwisata, misalnya itu ya, itu kolaborasi dengan menggunakan BUMN, BUMDes itu Mbak. Ya di sana kan kita sudah banyak Karang Taruna yang sadar wisata, menciptakan lapangan pekerjaan baru, sementara targetnya adalah wisatawan domestik. Nah itu sebenarnya bagus sekali. Nggak jauh-jauh di Gresik itu ada. Jadi Karang Tarunanya itu mereka pakai seragam, ya ada tugasnya dan mereka nggak, istilahnya ini pasti lambat laun akan menghilangkan image, menghilangkan budaya bahwa saya bekerja di sini lebih baik. Saya tidak bekerja keluar. Nah, itu. Baik, ini masukannya banyak sekali ya. Nanti akan dibahas langsung bersama dengan Pak Kadis. Tentunya sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa
pemirsa, kita sudah mendengarkan bagaimana dari sisi Komisi E, kita juga sudah mendengarkan bagaimana dari sisi pakar ketenagakerjaan. Nah, sekarang kembali lagi Pak Himawan, tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu cantik yang ada di sebelah saya ini sehubungan tentang ketenagakerjaan. Nah, memang kalau kita membahas ketenagakerjaan ini menyeluruh ya Pak ya, PMI ada, yang memang tinggal di sini akhirnya kena PHK ada. Nah, kira-kira solusi apa nih Pak yang kira-kira akan diberikan oleh pihak dinas sendiri? Jadi gini, kan ini refleksi tahun 2020. 2020. Jadi 2020 ini sudah jelas angka pengangguran kita naik. Iya. Jadi 1.300.000-an. Nah, pertama saya kira penting pemahaman semua pimpinan di daerah, khususnya kepala daerah, tidak hanya provinsi menurut saya, kabupaten kota, menempatkan dinas tenaga kerja itu sebagai dinas yang strategis, karena dia sebenarnya adalah urusan wajib, wajib ngurus ketenaga kerjaan, ini yang pertama. Nomenklatur ketenaga kerjaan penting. Saya ingin sampaikan di Jawa Timur itu dari 38 kabupaten kota itu yang nomenklaturnya langsung dinas tenaga kerja itu hanya 21. Yang 17 lainnya itu nempel. Ada satu kabupaten itu yang ngurus urusan ketenaga kerjaan ini bukan di bidang, di seksi, eselon 4. Nah, ini artinya bahwa urusan ketenaga kerjaan dianggap urusan yang di pojokan, yang di pinggiran, yang nggak penting. Padahal kabupaten ini termasuk kabupaten penyumbang tenaga kerja migran yang ilegal banyak. Ya saya nggak mau sebut lah, kayak nggak. Ini benar. Jadi visi nggak mau disebut tempatnya. Ya nggak lah. Contohnya apa Pak Loh? Visi. Jadi visi kepala daerah juga harus ngerti itu, sehingga dinasnya menjadi dinas yang tipenya itu minimal B gitu loh. Kalau di Disnaker provinsi tipenya A, jelas itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sinergitas. Kami di Jatim sekarang ini, jadi sukses kami sekarang ini bekerja sama karena kami bersinergitas. Kita sering ketemu. Jadi bahkan saya di 2021 itu menugaskan semua kepala bidang saya itu minimal 5 kali kita ketemu dengan kadis-kadis Jatim. Seluruh kabupaten kota untuk membicarakan bersama. Nah, yang ketiga, support anggaran itu penting. Nah, kami di provinsi nggak bisa men-capture semuanya kan. Nah, mestinya pencegahan-pencegahan itu bisa dilakukan dengan layanan yang dekat. Nah, sekarang kami luar biasa loh, Jatim ini punya layanan PMI, tapi kan capture-nya kan terlalu besar gitu loh. Nah, ini perlu diambil sedikit oleh peran ini kabupaten kota, dan ini butuh anggaran. Dan panjenengan bisa lihat anggaran dinas tenaga kerja di kabupaten itu, ya sudah bisa dibayangkan. Dinasnya jadi anggap nggak penting, apalagi anggarannya. Dengan UPT dinas saya di misalnya UPT BLK Kabupaten Madiun ya, itu dinasnya masih besaran anggarannya UPT saya, Bu Tari. Nah, coba Bu, ini sebagai pakar saya beritahu, ini problemnya itu laten, karena dinas tenaga kerja tidak dianggap itu. Nah, bagaimana mereka mau mengadakan pembinaan, bagaimana mereka penyuluhan, apalagi pencegahan keberangkatan TKI yang di satu kabupaten hanya seksi, Bu. Padahal ini penyumbang terbesar TKI ilegal. Gimana dia bisa melakukan pekerjaan itu untuk mencegah penyuluhan dan yang nggak ada anggarannya ini. Jadi makanya saya itu sering ketemu itu mensupport kawan-kawan. Sehingga kami berterima kasih tahun 2021 ini satu-satunya provinsi di Jawa Timur, di Indonesia yang sudah mengadakan pelatihan untuk membekali pekerja migran dilatih oleh Pemda hanya Jawa Timur, Bu Asri. Ini harus bangga kita warga Jawa Timur yang ini yang mendukung eksekutif kita, dan Ibu Gubernur merespon itu, sehingga saya sebut sekali satu-satunya provinsi yang akan menyiapkan keberangkatan pekerja migran dengan pelatihan supaya nanti pekerjanya ini pekerja yang kemudian punya keterampilan. Dan sekarang PMI ini kan G2G, government to government, itu yang kena. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, di dalam negeri sendiri, kami di Jawa Timur untuk menyelenggarakan ini, kami disupport oleh Komisi E dan di Pemda itu pelatihan-pelatihan keterampilan sekarang ini. Kita tahu bahwa
kita hanya akan bisa menyediakan tenaga kerja yang baik kalau keterampilan mereka bagus. Nah, itu yang kita support di Disnaker, dan kita tersebar di 16 UPT Balai Latihan Kerja kita. Nah, termasuk juga BLK kita ini sekarang saya majukan dengan mengedepankan soft skill, keterampilan bahasa. Nah, ini sangat diperlukan sekali ya, Pak ya. Nanti kita ini tidak mengirim tenaga kerja ke Malaysia lagi, Bu. Karena Malaysia itu pelanggarannya paling banyak, ya. Pelanggaran paling banyak justru di negara Malaysia, paling dekat sama negara kita, Malaysia Pak. Itu tetangga kita yang paling kurang ajar itu terhadap pekerja migran. Saya harus ngomong apa adanya saya. Nah, kita sebagai bangsa tahu ya, selain Timur Tengah ya gitu. Tapi kalau Taiwan, Hong Kong, Jepang keren, justru Korea mereka lebih apresiasi bagus, terhadap tenaga karena kerja di Hong kita. Kong itu, di Taiwan itu pekerja kita perlindungannya sama dengan pekerja mereka, sama persis. Makanya kita nanti harapan kita bisa ke Jepang itu home care itu gajinya 16 juta di sana. Makanya kita sediakan kemampuan bahasa nanti ya. Jadi kita cegah yang ilegal, tapi kita dorong yang formal, yang legal dengan keterampilan tambahan. Itu refleksi kita yang untuk ke depan, saya kira itu. Ini menarik sekali. Ya. Jadi lupanya dari kedinasan sendiri sudah siap ya Pak ya untuk mempersiapkan kami. PMI kita ini di tahun 2021 Ya siap, karena ada berperang. anggarannya ini disupport anggaran oleh Kita teman-teman membicarakan Komisi soal E. anggaran, Bu. Mohon maaf ya Bu Tari. Baik, kita membicarakan soal anggaran. Saya sempat mendapatkan sebuah artikel ini sekitar bulan Oktober, Ibu. Di sini Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur kabarnya akan terus memperjuangkan Balai Latihan Kerja atau BLK dan harus mendapatkan dukungan anggaran ke depannya di APBD 2021 karena dianggap perannya sangat penting. Nah, untuk itu Komisi E akan berjuang agar Disnaker Trans mendapatkan prioritas tambahan dana. Yang menyampaikan ini adalah Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafakih, pada saat berkunjung ke BLK Singosari Malang pada saat itu. Nah, boleh tanya Ibu, perjuangannya saat ini sudah sampai sejauh mana? Iya. Ada yang Jadi sama, kami waktu itu kan di Komisi E bagi tugas ya. Saya ke Bu Hikmah ke BLK Malang, saya ke BLK Jember. Iya. Begitu masuk tahu itu langsung saya wow gini-gini, peralatannya itu kuna dan jadul banget gitu loh. Jadi laptopnya, jadi Pak Kadis nggak curhat yang dicat, tapi kami melihat sendiri fungsinya. Kami kan fungsi juga melihat langsung. Jadi kalau misalnya ngapain kunjungan kerja kan cukup daring, tapi kalau untuk hal seperti fisik kami harus melihat langsung. Jadi peralatannya, prasarananya, kemudian kebutuhannya dari masyarakat. Nah, makanya waktu itu kami di Komisi ini harus diperjuangkan baik peralatannya mau peralatan pelunjang maupun pelatihan jumlah pelatihan unit pelatihan yang untuk bisa diterima masyarakat. Nah, cuman kemarin waktu saya kebetulan juga salah satu di Banggar itu sudah berusaha, tetapi ya namanya APBD-nya Jawa Timur 2021 ini kan berkurang sekitar 3T ya Pak ya. Jadi pusingnya gimana mengatur, akhirnya yang idealnya tidak terpenuhi, tetapi kami sempat fight bahwa unit yang mobil keliling untuk BLK waktu itu hanya disetujui 1, kita berupaya untuk 10. Ternyata anggaran itu pun harus ada yang ngawal begitu. kalau kita nggak ini ya lepas begitu saja. Nah, jauh dari ideal, tetapi sudah ada penambahan ya Pak Himawan untuk soal pelatihan maupun unit. Jadi kalau contoh ya banyak masyarakat pemuda-pemuda ini di desa itu kalau mau latihan di mana di Jember atau di Kota Malang itu terlalu jauh transportnya, biaya, ribetnya. Nah, akhirnya kami mendukung dari program mobil training gitu. Dari 1 jadi 3, alhamdulillah. Nanti Pak Himawan tahun depan kita akan support lagi, kita akan kawal karena dicatat di Jember, di jauh-jauh. Terima kasih. Karena kami kan yang juga berhadapan langsung dengan masyarakat di pedesaan-pedesaan itu supaya untuk meringankan juga yang membutuhkan di desa. Jadi mereka tidak harus datang ke BLK di perkotaan, tetapi dari BLK unit itu membawa perlengkapan pelatihan ke desa. Jadi warga sekitar desa itu bisa dilatih. Jadi itu meringankan sekali. Nah, kenapa kami mendukung ini untuk mereka siap kerja. Jadi kebutuhan sekarang ini kan kompetisi skill ya. SDM ini kan perlu sekali sebagai aset untuk jangka panjangnya. bersaing dengan negara-negara lain. Nah, kami akhirnya
mendukung ke program gubernur terkait dengan biaya pendidikan yang skala prioritas. Padahal ya kami juga apakah ini antara Dinas Tenaga Kerja dan Pendidikan, tetapi kalau Dinas Pekerja ini BLK ini kan Dinas Tenaga Kerja kan mayoritas orang sudah bekerja. Hanya untuk meningkatkan saja atau yang menganggur. Tetapi kalau untuk pendidikan ini adalah yang belum sama sekali bekerja. Makanya APBD 2021 untuk dunia pendidikan ini 51,8%. Nah, ini ya dengan harapan bukan hanya BLK di Dinas Tenaga Kerja tetapi SMK. Jadi kami mendorong SMK ini juga peralatannya harus juga memenuhi standar atau kebutuhan sekarang dan 5 tahun 10 tahun ke depan. Karena apa? SMA ini paradigma atau cara berpikirnya masyarakat harus dirubah. Dia mau siap kerja atau mau siap melanjutkan. Sedangkan kami keliling ke beberapa di daerah di Jawa Timur, lulusan SMA yang meneruskan ke perguruan tinggi tidak lebih dari 30%. Sehingga BLK itu sebagai kebutuhan utama kalau memang tuntutan ekonomi, sehingga kami di provinsi memberi dukungan kepada Dinas Pendidikan, khususnya lebih banyak fokus untuk penambahan infrastruktur ya sekolahnya maupun peralatan yang ada di SMK. Jadi ya antara BLK dengan SMK ini kan ya apa sih istilahnya bonda-bandi ya Bu akhirnya ya? Ya sama. Nah ini dan kemudian makanya anggaran itu kalau menurut saya penting untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi dengan adanya COVID ini ya kami yang di Banggar maupun di eksekutif ya skala prioritas recovery pertama adalah kesehatan, kedua recovery ekonomi. Begitu. Baik. Pak Himawan gimana? Apakah sudah sesuai seperti yang disampaikan oleh Bu Tari tadi bahwa saat ini memang ada penyesuaian dalam masalah anggaran, Pak? Saya Pak? kira gini, saya harus mengatakan bahwa sebagai Kadisnaker di Jatim saya harus paling bangga dengan dibandingkan Kadisnaker provinsi lain. Kenapa Pak? Karena saya itu dapat mobil training unit 3. Itu sudah paling tidak itu sudah bisa melatih ke pelosok-pelosok. Nah, dari kondisi yang sebenarnya kita punya 18 tapi rusak 8, jadi tinggal 10. Karena itu tahun 2004 dulu sudah. Oh, dari tahun 2004? Iya, jadi bisa bayangkan itu. Nah, sekarang dapat tapi kita berharap nanti tahun depan tambah lagi. Kemudian dari anggaran pelatihan kami berterima kasih. Kita banyak sekali pelatihan yang diberikan untuk nanti. Nah, dari anggaran pekerja migran hanya Jawa Timur yang diberi. Bahkan kami mendapat hadiah lomba pelayanan publik itu kemarin Covid diambil, ini dikembalikan 500 juta dapat mobil untuk penyuluhan khusus pekerja migran. Jadi nanti ingin saya sampaikan ini jadi kantong-kantong itu akan menjadi sasaran nanti. Nah, yang terakhir kami ini sedang bekerja sama untuk replikasi program layanan terpadu satu atap PMI di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Nah, ini kan bupatinya ada yang baru-baru. Nanti saya akan gerilya di awal Januari untuk setelah mereka dilantik Februari itu menjadi program prioritas mereka. Baik, nanti kita jeda sesaat ya. Kita akan segera kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, senang sekali karena di studio kali ini kami kehadiran dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Beliau sudah hadir berada di sebelah saya, yaitu Ibu Hikmah Bafaki. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Mohon maaf terlambat. Ibu, kali ini kita lagi membicarakan mengenai ketenagakerjaan. Kita tahu salah satu yang paling terkena dampaknya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini adalah dari ekonomi dan terutama yaitu masalah ketenagakerjaan, adanya PHK, lalu kemudian adanya PMI yang gagal berangkat atau mungkin dipulangkan. Nah, kalau dari Komisi E sendiri bagaimana Ibu menyikapi hal ini? Ya, pertama kita selalu mengupdate data, mengupdate data untuk mengetahui. Sebetulnya rapat koordinasi terakhir pimpinan Komisi E dengan Bapak Prof ya, ada
penilaian keterdampakan pandemi COVID ini dari sisi sosial ekonomi yang akan dirilis oleh BPS Januari Februari yang akan datang. Itu nanti secara kuantifikasi adalah angka yang sangat rigid ya. Yang sebetulnya kalau boleh kami berharap tidak dirilis awal tahun karena tidak bisa menjadi baseline bagi kami untuk penyusunan anggaran. Jadi di renja tahun 2021 ini Ibu Gubernur sudah menetapkan tema merespon secara aktif keterdampakan COVID dari sisi ekonomi, sosial dan sebagainya gitu ya. Dan ini harus kemudian menjadi semangat. Jadi tema renja itu harus terbreakdown dengan sangat efektif dalam DPA OPD. Di setiap OPD termasuk mitra-mitra Komisi E. Itu akan selalu kami tagihkan dalam proses evaluasi dalam rapat koordinasi di internal Komisi E bersama mitra OPD. Bagaimana OPD mitra kita menerjemahkan tema tersebut. Karena menurut hemat kami 1 tahun, 2 tahun ke depan ini gubernur kita, para bupati, wakil bupati, wali kota kita di seluruh Jawa Timur harus lebih konsentrasi di merespon soal recovery sosial ekonomi selain aspek kesehatan. Nah sekarang sudah harus ngomong aspek kesehatan lagi karena ternyata ledakannya muncul lagi ya Mas Im ya, Bu Tari ya. Dampaknya jadi tentu saja akan ada terasa ledakan juga ya, Bu. kembali dari COVID-19 ini. Cuman tetap di samping urusan-urusan medisnya kita juga tidak boleh mengesampingkan keterdampakan sosial dan ekonomi. Ya. Nah berarti kalau Ibu menilai saat ini bagaimana untuk penanganan sendiri dampak dari COVID yang sudah dilaksanakan terutama hubungannya dengan ketenaga kerjaan? Jujur harus diakui, menangani yang ter-PHK formal saja kita keteteran. Benar enggak Mas? Harus diakui dengan jujur. Artinya tidak bisa kemudian mereka yang ter-PHK maupun yang terputus hubungan kerjanya tanpa kejelasan status pekerjaan itu menggantungkan kepada pemerintah, itu tidak mungkin. Hari ini masyarakat terdampak harus juga mulai berpikir untuk membangun resources yang dimiliki dan berupaya. Dan akan lebih positif lagi apabila pemerintah provinsi, kabupaten, kota secara agregat berusaha memfasilitasi resources yang dimiliki oleh mereka yang terdampak. Bukan memberi sesuatu yang jadi begitu ya, karena itu tidak akan awet dan tidak akan membangun sistem. Misalnya intervensi dalam bentuk PKT gitu ya, pekerjaan tunai yang ada di desa-desa dengan DD itu kan proses awal yang kayak social safety net yang modelnya hanya cash and carry gitu, tapi membangun sistem agar mereka kembali bangkit secara ekonomi itu yang harus lakukan. Baik, sekarang kembali lagi Pak Kadis. Pak Kadis, sekarang sudah kita lihat seperti tadi disampaikan ya, bahwa ada peledakan kembali. Berarti dengan kata lain ini juga masalah kesehatan sudah menjadi prioritas. Nah, lantas kira-kira apa Pak solusi untuk menyeimbangkan masalah kesejahteraan dari perusahaan ketenaga kerjaan silakan Pak. Ya, jadi saya setuju. Jadi kita nggak bisa charity terus lah, nggak bisa. Kita harus mendorong mereka untuk sadar dengan environment di wilayahnya, lingkungan. Ya. Misalnya setiap kabupaten kota itu sekarang sudah juga tidak boleh berpikir hanya kabupaten kota. Kita itu harus berpikir sinergi sekarang. Jadi misalnya potensi apa yang paling banyak kalau wilayah wilayah selatan Jawa Timur ini sebenarnya potensi wisata. Nah, membuat namanya connectivity destination tourism itu perlu. Nah, desa-desa yang punya potensi itu kalau perlu tadi ada tenaga kerja yang kecil, mengelola sendiri, BUMDesnya dihidupkan, ini sangat penting. Nah, lalu Komisi E bersama Komisi C itu mencarikan dana-dana yang bisa mendorong mereka tapi dengan bunga yang kecil gitu, 6% ya. Karena ini harus menjadi kestaraan kita. Nah, di Snaker ini saya sekali lagi saya katakan, di Snaker kabupaten kota itu semua nggak berdaya, nggak punya anggaran, organisasinya kecil ya. Yang bagus itu hanya di Snakernya Pemprov, Bu Hikmah. Ini saya katakan apa adanya. Kita itu mampu, semua bidang kita support anggaran. Kita bisa bekerja. UPT BLK itu. Penjara kalau itu ada UPT, BLK di kabupaten kota nggak punya instruktur, nggak ada anggarannya. Hanya bangunan saja. Hanya bangunan saja. Banyak ada, saya nggak sebut. Tapi inilah yang kemudian sekarang saya kira kita dalam recovery ekonomi dalam rangka kemudian upskilling dan reskilling tenaga kerja itu kami sendiri Pemprov pasti nggak bisa mampu. Maka kita kerjasama. Nah, suatu saat saya dari PJS
bupati di satu kabupaten ya. Saya betul-betul gimana bisa kerja. Ini kabupaten ini adalah kabupaten gede yang juga masuk ring 1, tapi di Nakernya nggak ada anggarannya, Bu. Dengan UPT BLK saya di situ, besar UPT BLK saya hanya membayangkan. Itu pernah dikomunikasikan tidak, Pak? Sudah, ya saya dorong, tetapi kan dia sudah finalisasi sudah terjadi karena DPA-nya sudah selesai dan yang ini nggak bisa. Iya enggak, ya ini pada waktu saya jadi PJS di satu kabupaten kan saya melihat bagaimana kepedulian. Berarti selama ini saya membayangkan bahwa dinas kabupaten kota itu ya ada tapi hidup segan mati tak mau gitu. Karena apa? Ya ini saya kira kalau semua stakeholder tahu kepentingannya dan strateginya, saya kira saya harus bilang begini kepada Komisi E Provinsi Jawa Timur, bukan karena ada Bu Ima dan Bu Tari, tetapi cara pandang mereka untuk kemudian melihat bahwa problem ketenaga kerjaan itu strategis, kemudian merumuskan bisnis. Kami ini kan hanya tinggal melaksanakan. Kami bisa diaudit program kita apa, kegiatan kita apa, bisa semuanya. Sehingga ini yang terjadi. Jadi saya melihat ini harus menjadi kesadaran stakeholder semuanya. Terkait itu juga misalnya, boleh saya nyambung ya Pak? Silakan. Terkait itu misalnya dalam rapat-rapat Banggar kita sering menyoal bangunan sistem tadi ya. Langkah-langkah sporadis dengan melatih korban PHK, mereka yang terdampak itu tidak berbunyi. Karena tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi harus hulu hilir. Jadi kalau yang mau dibantu misalnya kemampuan Pemprov itu adalah sekian ratus ribu orang itu harus sampai terentas gitu, dan itu harus ada capaian yang bisa diukur. Artinya kami mengusulkan agar antara Komisi E dan Komisi C ada pembicaraan hingga mereka yang dilatih juga dibiayai modal. Selama ini kan begini, Disnaker melatih, kemudian lembaga-lembaga keuangan milik Pemprov membantu orang lain yang bukan dilatih oleh Disnaker, tidak ada linkage. Nah hari ini kalau pandemi ini masih berpikir ekosektoral kayak gitu, semakin tidak banyak lagi program yang bisa kita senyambang itu. Sehingga saya sendiri sekarang itu apa yang saya latih, saya carikan kerjaan, saya kerjasama dengan berbagai sektor, dengan swasta saya cari. Ini nanti Bu, saya lapor ini nanti semua lulusan sepeda motor, teknik sepeda motor itu sudah ada yang nampung. Nanti ada namanya go apa gitulah pokoknya. Servis ini nggak bisa online. Jadi kalau mereka butuh 20.000 dan mereka sudah kerjasama kerjasama dengan kami. Nah ini kan kami juga harus lincah mencarikan peluang-peluang begitu. Kalau nggak bisa. Jadi hanya output nggak outcome. Gitu. Ini luar biasa ya berarti ya dari Disnaker Trends ini selain juga mendapatkan mengikuti apa yang sudah ada, aturan yang ada, tetap berusaha untuk menginisiatif mencari support dari jadi swasta. Kita juga berpikir apa entertain gitu ya. Harus berpikir sebagai entrepreneur, nggak bisa hanya sebagai birokrat, nggak bisa kita. Iya, ini Bu Astri kayaknya juga mau menyampaikan apa opini. Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami. Gayeng juga ngobrol kita. Pemirsa, kita sudah masuk di segmen terakhir untuk refleksi ketenagakerjaan Jatim tahun 2020 dan tantangan tahun 2021. Baik, Bu Astri silahkan. Tadi sudah ada yang mau disampaikan, mendengar apa yang disampaikan oleh tamu-tamu kita ini. Monggo Bu. Banyak pengetahuan baru juga yang belum tahu. Ya, jadi memang kami itu memang belajar ya setelah mendengar semuanya. Kita harus kembali pada ini ya sebenarnya sistem ya. Reformasi sistem itu perlu. Ketika kita berbicara mengenai struktur, maka DPRD, birokrasi harus bekerja sama untuk menentukan berapa sih anggaran yang tepat di masing-masing daerah. Sehingga dengan begini ada links antara pendidikan dengan dunia Disnaker. Kalau di Australia itu kan jadi satu lembaga itu, satu departemen, kita terpisah. Sehingga seandainya ini kita masih departemennya berbeda, tetapi kalau nggak ada ekosektoral tadi, ya itu insya Allah lah nanti tahun 2021 itu lebih bagus ya. Ditambah lagi dengan kayaknya ke ini pemasaran nih. Pemasaran itu perlu. Jadi kita sudah melatih, kita memberikan modal, kemudian kita menyiapkan pasarnya. Bisa jadi ini dengan Kadin Pak. Kadin kan bisa
Bisa dilibatkan juga Iya. Ibu ya. Baik kalau begitu, karena kita sudah di penghujung acara, masing-masing silakan berikan pengharapan dan solusinya. Monggo Bu Hikmah. Ya, harapan saya karena ini masih situasi pandemi, maka respon penganggaran kita harus responsif ke arah sana ya. Kalau dari sisi ekonomi berarti merespon keterdampakan dari sisi ekonomi termasuk melonjaknya pengangguran dan sebagainya. Langkah taktis dan strategis yang perlu dilakukan itu dipetakan sesuai dengan daerah. Sudah lupakan saja hujan gerimis. Itu sering kita sampaikan ke OPD Mitra. Anggaran kita juga tidak cukup besar untuk hujan gerimis di 38 kabupaten kota ya. Posisikan anggaran pemerintah provinsi ini di mana itu dibutuhkan dan bisa dilakukan penguatan. Karena ini butuh langkah taktis dan cepat gitu ya. Termasuk kepada Kadisnaker, kalau boleh kita berharap lebih menguatkan lagi program kerjasama dengan korporasi, kemudian membuka peluang kerjasama untuk semoga pandemi segera berakhir ya, tapi kan persiapannya mesti panjang nih untuk adik-adik kita, kalau bisa jangan ibu-ibu Mbak yang diberangkatkan sebagai pekerja migran Indonesia yang terlatih dan berkemampuan, berketerampilan, diperbanyak yang muda-muda dan terlatih begitu ya. Pasarnya betul-betul direbut lah. Informasi dari Kemnaker itu kan selalu ada dan semua daerah berebut untuk membantu. Yang lebih cepat menyediakan tenaga terlatih itu adalah yang menerima pasar tersebut. Upayakan ini betul-betul dijaga. Ini pintu masuk juga. Yang lain lembaga keuangan milik Provinsi Jawa Timur, entah itu Bank UMKM, Bank Jatim lewat CSR-nya, dan yang lain-lain itu mestinya fokus kepada yang sudah dilatih dan tidak diterima oleh dunia korporasi. Apa yang mesti dilakukan? Kita berganti nih Bu. Silakan Bu Tari. Ya, kalau saya hanya menambahkan aja bahwa untuk kedepannya untuk mencegah masalah-masalah kemarin tahun 2020 dan ke belakang kan masih banyak masalah. Saya berharap Dinas Tenaga Kerja mensosialisasikan secara intens ke kabupaten-kabupaten, terutama yang di ring 1 untuk lokal ya. Dan satu yaitu sosialisasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law ini kan banyak yang belum paham. Nah kemudian supaya tidak ada gejolak, kalau tidak paham ini kan pasti ada gejolak. Yang kedua tentang undang-undang pekerja migran saja juga belum tersosialisasi dengan masif. Supaya sosialisasi itu kerjasama lah dengan tingkat kota kabupaten sampai ke desa-desa dan basis-basis agar masalah-masalah itu bisa diminimalkan. Gitu. Baik, silakan Pak Kadis. Terima kasih Malah for kesempatannya. Saya ingin bahwa yang melihat di sini kalau ada anggota dewan atau kepala daerah punya sensitivitas lah terhadap persoalan ketenagakerjaan. Karena itu dinas-dinas di kabupaten itu perlu di-empowering, ya betul. Jadi itu penting. Dan yang kedua saya kira kalau soal balai latihan kerja sudahlah kabupaten kota nggak usah bikin BLK gitu. Karena nanti ada gedungnya, ada alatnya, nggak ada instrukturnya, sedangkan nggak ada anggarannya. Fokus saja pada sosialisasi misalnya pekerja Undang-Undang 2017 mengenai pekerja migran, kemudian sosialisasi mengenai pentingnya bahwa berangkat itu harus legal, itu saja sudah sangat menolong kami. Nah nanti kalau pelatihan-pelatihan biarlah itu banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi ya. Jadi mungkin ini cara kerja kita. Dan yang terakhir saya kira perlu ketika ada pertumbuhan industri di wilayah-wilayah itu, pengawasan awal itu harus oleh dinas kabupaten. Jangan kemudian kalau ada masalah kita yang harus jadi pemadam kebakaran. Hampir semua persoalan ketenagaan ketika sudah bermasalah, pemadam kebakarannya kami di provinsi ya, Bu Asri tahu itu. Jadi kadang-kadang juga pusing gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu soal. Dan kami di Disnaker tentu kami akan melihat kepentingan yang memang berseberangan. Jadi pengusaha ada di sini, pekerja ada di sini. Pendulumnya itu begitu Mbak. Jauh mereka. Nah kita itu mempertemukan Berusaha supaya merapatkan. mereka tidak benturan. Nah kita yang kalau dibentur bilah Disnaker aja yang dibentur ya. Pengusaha bentur Disnaker, pekerja bentur Disnaker. Jadi badan kita ini harus lentur gitu aja. Disnakernya kuat. Iya. Harus Disnakernya tuh lentur dan kuat Pak. Berarti, Pak. Dan kami belajar juga untuk entrepreneurship sehingga kami
banyak bekerja untuk menyalurkan yang sudah dilatih menjadi masuk ke dunia kerja dengan baik. Makasih, Wah, Mbak. luar biasa. Sebetulnya masih banyak sekali yang ingin dibahas, masih belum ada habisnya ya kalau kita membahas mengenai bagaimana kesejahteraan, ketenaga kerjaan, dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk tamu-tamu saya yang sangat luar biasa. Terima kasih Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur Bu Hikmah, Bu Fakih. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk hadir. Terima kasih Ibu Hari Putri Lestari SHMH juga dari Komisi DPRD Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih pakar ketenagakerjaan kita Dr. Asri Wijayati SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan tentunya kami ucapkan terima kasih Kepala Disnakertas Jawa Timur Dr. Himawan S. Tubagio SHMH. Nah, itu tadi adalah obrolan kita pemirsa sesuai dengan temanya, yaitu refleksi ketenagakerjaan Jatim tahun 2020 dan tantangan tahun 2021. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang tentunya kesejahteraan ketenagakerjaan yang berada di Provinsi Jawa Timur ini bisa semakin meningkat dan tentunya membawa kesuksesan kita bersama yang berada di Provinsi Jawa Timur. Saya Pinky Daria mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.